Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rabbani Rahmatullah, NPM 19032010119. Saya Ahmad Reza Baihaqi, NPM 190150. Nama saya Firza Akmal Nugroho, NPM 142. Nama saya Nuarita Trikartika, NPM 146. Nama saya Tarisa Berliana Kartika, NPM 19.032.01.0140. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mesin las dan klarifikasi mesin las. Yang pertama, apakah pengertian mesin las itu? Mesin las listrik adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk menyambung logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Jadi, sumber panas pada las listrik ditimbulkan oleh busur api arus listrik antara elektroda las dan benda kerja. Yang kedua, klarifikasi mesin las. Klarifikasi mesin las dibedakan pada cara kerja alat tersebut, bekerja dan bentuk pemanasannya. Pengklasifikasian pengelasan berdasarkan cara kerja dan dapat dibagi dalam 3 kelas utama, yaitu yang pertama, pengelasan cair. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau semburan api yang terbakar. Kedua, pengelasan tekan. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemantrian, adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam cara ini, logam induk tidak turut mencair. Saya akan menjelaskan tentang las listrik. Las listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah las listrik arus bolak-balik, las AC. Yang kedua, las listrik arus searah, las DC. Dan yang ketiga, las listrik ganda, AC DC. Yang pertama, las AC ialah las yang memperoleh dari transformator, merupakan pesawat las yang berubah dari jari-jari listrik menjadi arus searah. Yang kedua ialah las listrik arus searah atau las listrik DC. Las listrik DC merupakan las listrik yang memperoleh dari busur nyala listrik yang searah. Las listrik ini berasal dari dinamo motor listrik yang searah. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu las listrik ganda, las AC/DC. Las AC/DC ialah las listrik yang mampu melayani secara arus bolak-balik maupun las arus secara searah. Las ini mempunyai satu fasa dan sebuah alat perantara dalam satu mesin. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama, pembangkit arus las listrik. Yang kedua, pemegang elektroda. Yang ketiga, klem massa. Yang keempat, meja kerja las. Yang kelima, elektroda. Yang keenam, tang penjepit. Yang ketujuh, palu las. Yang ke-8, sikat baja. Yang ke-9, sarung tangan. 10, topeng las. Dan yang ke-11 yang terakhir, baju kerja. Saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis pengelasan. Yang pertama ada las oksiasietilen, yaitu panas dihasilkan dari reaksi pembakaran antara gas asetilen dengan oksigen. Nyala yang dihasilkan terdiri dari 2 zona. Yang pertama ada daerah pembakaran primer, yaitu yang menghasilkan panas sekitar sepertiga dari total panas pembakaran sempurna. Yang kedua ada daerah pembakaran sekunder yang terjadi setelah pembakaran primer berlangsung. Kelebihannya yaitu pertama, peralatan lebih sederhana, kedua murah, lalu mudah dipindah sehingga banyak digunakan untuk tujuan pemeliharaan. Kelemahannya yaitu karena masukan panas dan kecepatan pengelasan rendah sedangkan harga tinggi, maka daerah terpengaruh menjadi panas.
Yang kedua adalah busur tungsten. Proses pengelasan di mana sumber panas berasal dari loncatan busur listrik antara elektroda terbuat dari wolfram atau tungsten dan logam yang dilas. Sumber arus digunakan bisa arus bolak-balik maupun DC atau arus searah. Untuk sumber arus searah ada dua jenis polaritas, yaitu yang pertama. Yang ketiga adalah busur logam gas. Proses pengelasan di mana sumber panas Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu mesin bor. Mesin bor adalah suatu mesin yang pengerjaannya untuk bagian perlubangan. Gerakan mesin ini adalah dengan cara memutarkan mata bor yang hanya ada pada sumbu mesin. Bor menggunakan alat pemotong yang bisa berputar pada ujungnya dan dilengkapi dengan galur di bagian sisi-sisinya. Galur ini biasanya memungkinkan untuk lewatnya serpihan atau fluida. Ada juga mesin bor yang memiliki 3-4 galur yang berfungsi untuk memperluas daerah lubang yang sudah terbentuk. Nah, ada juga jenis-jenis dari mesin bor. Yang pertama ada mesin bor meja. Mesin bor ini biasa diletakkan pada atas meja yang berfungsi untuk melubangi hanya dengan diameter benda kerja yang kecil, sekitar hanya mampu sampai 16 mm. Prinsip kerja dari mesin bor meja yang pertama ada putaran motor listrik akan diteruskan sampai poros mesin sampai berputar. Prinsip yang kedua yaitu poros yang berputar tadi digerakkan naik turun. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari mesin bor meja. Yang pertama adalah dudukan atau base yang berperan penting pada mesin bor ini, yang diletakkan pada bagian bawah untuk menopang suatu berdirinya mesin bor ini. Biasanya diletakkan paling bawah dan diberi baut agar kuat dan sempurna. Yang kedua adalah tiang yang digunakan sebagai penyangga saat pengeboran berlangsung. Bagian ketiga ada meja atau table yang digunakan untuk meletakkan benda kerja. Bagian yang keempat adalah mata bor atau drill yang biasa digunakan untuk melubangi atau membuat alur yang sangat efisien. Mata bor yang sering digunakan adalah bentuk yang spiral. Bagian yang kelima adalah spindle yang berguna untuk menggerakkan pencekam mata bor. Bagian yang keenam ada kepala spindle yang berarti rumah dari spindle tersebut. Biasa digerakkan oleh motor dan dihubungkan dengan belt. Bagian yang ketujuh ada drill feed handle yang biasa digunakan untuk menekan mata bor pada benda kerja. Dan yang kedelapan ada kelistrikan yang menjadi pokok utama penggerak dari mesin bor ini, yang terdiri dari kabel power, yang kedua sikring, yang ketiga lampu indikator, yang keempat tombol on off atau pengatur kecepatan. Bagian yang kesembilan ada ragum yang digunakan sebagai pencekam benda kerja pada saat dibor agar tidak bergerak. Ada juga mesin bor jenis yang kedua, yaitu mesin bor tangan atau pistol. Mesin bor ini pengoperasiannya menggunakan tangan dan bentuknya seperti pistol. Nah, mesin bor ini biasa digunakan untuk melubangi kayu. Sedangkan ada juga keuntungan yang lain, yaitu untuk melepaskan baut atau memasang baut karena memiliki dua arah putaran, yaitu kanan dan kiri. Berikut merupakan bagian-bagian dari mesin bor tangan. Yang pertama ada tombol pengatur fungsi, cengkam, mata bor, tongkat pengukur kedalaman pengeboran, ganggang pemegang tambahan, tombol pengatur kecepatan putaran, tombol pemicu, slot penyimpan, pelindung kabel listrik, pistol grip handle, pengunci tombol, tombol pengatur arah putaran. Yang ketiga ada mesin bor tangan. Mesin bor tangan dapat digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang berukuran lebih besar, di mana proses pemakanan dari mata bor dapat digerakkan naik dan turun secara otomatis. Proses pengeboran itu sendiri, poros utamanya dapat digerakkan naik dan turun sesuai dengan kebutuhan. Meja bornya pun dapat diputar 360 derajat dan juga dinaik turunkan dengan cara menggerakkan. Selanjutnya ada perawatan mesin bor.
Sebuah mesin dalam menjaga performa kinerjanya juga harus mendapatkan perawatan secara intensif dalam setiap mesinnya. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pelumasan secara rutin. Yang kedua, mesin harus dibersihkan setelah digunakan. Yang ketiga, chips harus dibersihkan menggunakan kuas. Yang keempat, T-slots, grooves, spindle leaves, belt, dan juga pale harus dibersihkan. Yang kelima, mesin harus diolesi menggunakan cairan anti karat agar terhindar dari perkaratan. Yang keenam, usahakan untuk alat pemotong berjalan lurus sebelum memulai operasi. Yang ketujuh, hindari meletakkan alat-alat lain di atas meja bor. Yang kedelapan, hindari penggunaan pakaian yang longgar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.